Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Novel Hasan Akhari, dan dalam video ini kita akan membahas tentang yaitu MTCRE. Jadi, kita diberi tugas video untuk menjelaskan tentang MTCRE dan lain sebagainya. Jadi pertama itu saya akan membuat video pertama itu episode pertama ini tentang apa itu routing. Jadi kita langsung saja akan mencari bab routing. Arah pengantar dan apa itu routing. Oke, sini saya zoom dulu sebentar. Oke, menurut Network Wiki, peruteran adalah proses pemindahan paket dari sumber ke tujuan. Proses ini dapat berlangsung melalui berbagai jenis jaringan, dari internet hingga telepon. Dan yang paling terkenal tentu saja adalah routing yang digunakan dalam jaringan paket switch internet. Ya, jadi kita di MTCRE itu bukunya kebanyakan ya kayak biasa ini lebih banyak ke cara pembuatannya gitu. Jadi nggak ada penjelasan, mungkin kadang kurang atau kadang apa, tapi lebih banyak ke praktek ya. Oke, lanjut ya. Untuk peruteran internet, Anda memerlukan perangkat yang disebut perut. Nah, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan alat satu ini. Peruteran adalah fungsi utama internet. Jadi tanpa perangkat Anda tidak akan bisa online. Router yang digunakan dalam proses peruteran memilih jalur atau jalur yang khusus untuk paket data IP, yaitu Internet Protocol, Anda agar sampai ke tujuannya. Cloudflare menggunakan contoh untuk mengilustrasikan proses peruteran seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini. Oke, jadi basically ini routing. Jadi ini komputer A, misalnya komputer kita connect ke router. Nah, router itu pasti ngirim network biar bisa kita komunikasi ke komputer B. Ya, misalnya kalau mau contoh lain, ini kan ya agak jauh kan ya ini. 1, 2, 3. Nah, ini router bisa saja memilih jalan yang lebih pendek, itu lewat bawah ini. Itu ya misalnya kita pakai WhatsApp atau enggak pakai Telegram lah. Itu kan kita ngirim pesan. Nah, itu lewat internet. Tapi enggak tentu lewat router juga sih. Kadang ya mungkin bisa pakai data. Ya tapi ya kayak gitulah gambarannya. Jadi kita ketik misalnya, hey, ntar di sini baru keluar. Nah, ya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Dapat dilihat pada bahwa paket data tiba di komputer B dari komputer A melalui beberapa jaringan. Routingan akan memilih jalur peruteran tercepat untuk Anda. Secara sederhana, ini adalah proses peruteran, kemudian Glynch akan menjelaskan proses routing secara lebih detail pada halaman berikutnya, yaitu di sini. Cara berikutnya, jadi kita ada cara kerja routing. Jadi proses peruteran yang dilakukan oleh router menggunakan beberapa tabel peruteran untuk menentukan jalur yang dapat diambil paket untuk mencapai tujuan akhirnya. Bisa dibayangkan tabel routing ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya. Penumpang adalah paket data yang harus melakukan perjalanan dengan kereta api ke stasiun tertentu untuk mencapai tujuan akhir mereka. Ketika sebuah router menerima sebuah paket, ia akan segera memeriksa kemana paket itu akhirnya pergi. Router kemudian mulai menentukan jalur yang akan diambil untuk koneksi terbaik. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, mungkin kalian bertanya, ya ini kan routing biasa. Ada nggak jenis-jenis routing? Nah, jawaban ada. Ada 3 kalau nggak salah. Oke. Saya ini dari website Geeks4Geeks menyampaikan bahwa ada 3 jenis routing, yaitu static routing, default routing, dan dynamic routing. Masing-masing tipe routing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Jadi kita akan lanjut ya. Saya akan menjelaskan tentang static routing. Static routing adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table. Ya, kelebihan static routing itu lebih ke manual ya. Kita harus nge-add sendiri gitu. Untuk masukin kode-kodenya gitu. Untuk masukin komennya. Jadi lanjut ya. Kelebihan dari tipe routing ini yaitu keamanannya yang lebih tinggi. Ya karena kita yang nyeting. Otomatis kita punya full control di terminal. Pasalnya hanya administrator saja yang bisa memberi akses pada network untuk proses routing. Hal itu tidak diperlukan menggunakan penggunaan bandwidth dari router ke router. Sayangnya untuk jaringan besar tipe routing ini sulit digunakan karena proses yang masih manual. Jadi static routing tuh ya kalau mau dipakai di tempat yang kecil ya bisa-bisa aja. Tapi kalau di tempat yang kayak perusahaan gitu mungkin nggak disaranin karena ya besar gitu. Dan static routing itu manual banget gitu. Jadi harus satu-satu masukin, kenalin sendiri-sendiri. Jadi kan ribet lama prosesnya. Kalian saya default routing. Jadi default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jalur lain yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Yang ketiga, dynamic routing. Dynamic routing adalah proses otomatis. Jadi ini kalau
Kalau buat perusahaan kayak lebih bagus dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis rute yang ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasi ya, karena otomatis. Selain itu pemilihan jalur atau rute juga lebih efektif. Jadi karena dynamic routing sendiri yang milih, ya otomatis dia bakal milih jalan terpendek, yaitu akan dijelaskan pada video lainnya. Selain itu, pemilihan jalur akan lebih efektif. Oke, hanya saya bandwidth yang lebih besar dibutuhkan dan keamanan lebih rendah dibandingkan static routing. Ya karena otomatis lah kita belum punya full control istilah itu. Dan itu adalah penjelasan basic router. Selanjutnya kita membahas beberapa protokol routing. Jadi kita pertama sini ada kita nih akan pembahasan dangkal di sini. Pertama kita punya RIP yaitu Routing Information Protocol. Jadi RIP adalah protokol yang memberikan informasi ke routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah host network, subnet atau route default. Oke, jadi di sini RIP juga dibagi menjadi dua, yaitu RIP versi 1 dan RIP versi 2. Kalau kelebihan dan kekurangannya bisa melihat di sini. Oke, kita akan lanjut saya. Akhirnya. RIP, jadi kalau dijelasin di sini secara umum RIP v2 dan RIP v1 tidak terlalu jauh bedanya. Ini ada di sini. Lihat sendiri. Ini adalah perbedaan RIP v2 dan RIP v1. Inilah RIP v2. Inilah RIP v1. Ya, v1. Ini ada, dan terakhir kita punya kekurangan dan ya kekurangan dari RIP. Kedua, Inferior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco Systems Inc. pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dan sistem otonomi. IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi default protokolnya sendiri adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dengan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah interkoneksi. Composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability. Protokol ini juga menggunakan algoritma distance vector. Update routing pada protokol ini dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Oke, bisa dibaca lagi ini lanjutnya. Saya akan naruh bukunya di kolom komentar agar ya siapa tahu bakal bermanfaat bagi kalian semua juga yang mau baca. Oke, lanjut saya. Berikut ini adalah kelebihan dari IGRP yaitu mendukung sampai 225 hop count, jadi lumayan banyak. Dan inilah kekurangannya, yaitu jumlah host yang terbatas dan hanya bisa diterapkan pada router Cisco. Jadi ya sayang banget sih. Dan kita langsung saya sekarang akan bahas sampai sini saya dulu. Yang ketiga kita ada BGP. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute yang terbaik menuju semua lokasi dalam sebuah jaringan. Namun, perbedaan BGP dan dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Jadi ini ada BGP sama EGP. Jadi kalau kalian ingin lihat perbedaannya ada di sini juga. Oh, enggak, ada BGP, IGP, dan EGP. Oke. Yang terakhir kita punya IS atau Intermediate System to Intermediate System. IS adalah protokol yang digunakan pada perangkat jaringan komputer yang berguna untuk menentukan jalur terbaik bagi datagram ketika disarankan ke tujuan. Lebih lengkapnya definisikan dalam ISO atau IEC 10589 2002 dalam desain referensi OSI. Dan itu adalah 6 jenis routing protokol. Well, itu nggak 6 sih, lebih ke 4. 4 jenis routing protokol jaringan komputer. Berikutnya kita akan membahas perbedaan IGP dan EGP. Oke, jadi saya akan menjelaskan IGP dan EGP mungkin di video lain. Jadi mungkin sekian dari saya untuk pembahasan routing kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.